Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Cancer. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga tentunya sangat general. Mungkin juga bisa vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Cancer. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan kamu semua. Dan kita akan shuffle dulu kartunya, kita akan segera mengetahui mengenai bagaimana atau apa yang dia rasakan kepada kamu nih para Cancer. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu kamu ya yang sedang dalam masa pendekatan, mungkin untuk kamu yang sedang mendekati seseorang, atau mungkin untuk kamu yang memang penasaran nih sebenarnya apa yang dia rasakan kepada kamu nih, atau perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran, pendapat-pendapat yang selama ini belum pernah dia utarakan ya kepada kamu. Oke, kita akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya. Kita di sini sudah ada Nine of Wands, Two of Pentacles, ada The Chariot, ada Eight of Cups. Oke. Oke, aku akan shuffle lagi. Ace of Wands. Oke. Oke, untuk teman-teman Cancer, di sini kita lihat ya, kelima kartu yang pertama di sini ada Nine of Wands, Two of Pentacles, The Chariot, Eight of Cups, dan Ace of Wands ya tadi. Yang pasti adalah satu kata yang mungkin bisa menggambarkan secara general apa yang dia rasakan kepada kamu adalah rasa nyaman. Itu udah pasti banget ya. Karena di sini adalah Nine of Wands dan Two of Pentacles ya. Nine of Wands itu berarti kayak seperti hati yang bisa akhirnya beristirahat, dan Two of Pentacles itu seperti stabil gitu ya. Oke, jadi dia pada intinya dia itu hatinya merasa sangat nyaman ketika dia ngobrol sama kamu, ketika dia jalan bareng sama kamu, ketika dia bersama kamu. Dia merasa seperti di rumah gitu ya. Dia merasa kalian sudah saling kenal lama banget gitu ya. Dia merasa dia bisa menceritakan kesedihan dia, kekhawatiran dia, harapan dia, ketakutan dia, masa depan yang dia harapkan seperti apa. Dia merasa bisa menceritakan apapun kepada kamu gitu ya, tanpa takut dia akan dijudge macam-macam, atau tanpa takut dia akan dinilai macam-macam oleh kamu gitu ya. Oke, karena itulah secara general tuh rasa yang paling mendominan itu adalah sebenarnya rasa nyaman ya. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat sebenarnya saat ini belum ada rasa ke arah ingin memulai suatu hubungan ataupun untuk mencoba membawa hubungan kalian ke tahap yang lebih lanjut ataupun lebih serius ya. Kalau di sini kalau aku lihat seperti itu. Untuk saat ini dia hanya melihat kamu itu sebagai sesosok teman yang spesial gitu ya. Tapi bukan teman yang ke arah situ ya, tetapi benar-benar sedikit lebih di atas dibandingkan teman-teman dia pada umumnya. Mungkin bisa diartikan em, seperti sahabat ya, mungkin bisa diartikan seperti itu ya. Dia melihat kamu seperti seorang teman yang udah dikenal lama, jadi lebih seperti sahabat ya, karena memang dia sangat nyaman dengan kamu gitu. Tetapi memang untuk ke arah romantic relationship ataupun ke arah jenjang hubungan, dia untuk saat ini masih memang belum terpikirkan ke arah sana. Nah, sebenarnya ada penyebabnya sih, karena di sini ada Eight of Cups dan ada Ace of Wands ya, karena dia sendiri sekarang sebenarnya sedang dalam fase healingnya, sedang dalam masa penyembuhan hati dia juga. Mungkin tentunya ini tergantung situasi dan kondisi ya, tetapi mungkin beberapa dari kamu, orang yang kamu fokuskan ini sebenarnya belum lama ya, belum lama, mungkin baru saja mengakhiri hubungan dia dengan mantan dia, mungkin saja belum berapa lama ini barusan patah hati ataupun ditolak dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya masih menyimpan rasa kesedihan, rasa kepedihan, rasa sakit hati, mungkin juga rasa nostalgia, mungkin dia masih sedikit terbayang-bayang dengan cinta masa lalu dia ataupun orang yang pernah dekat dengan dia di masa lalu. Oke. Nah, tapi bisa juga walaupun sudah dalam waktu lama, sebenarnya dia juga masih dalam tahap move on sih sebenarnya, begitu ya.
Nah, ini sebenarnya bisa dari sign manapun ya, tetapi kalau aku lihat di sini kecenderungannya memang fire sign ya. Fire sign berarti Aries, Leo ataupun Sagittarius, tetapi karena ini yang bersifat general tentunya bisa dari sign manapun. Oke. Nah, karena dia sendiri tahu kalau memang hatinya masih terluka, mungkin hatinya masih, istilahnya masih rapuh lah ya. Dia memang belum siap sepenuhnya nih membuka hati sepenuhnya untuk orang yang baru, apalagi untuk berkomitmen ataupun paling tidak mengarah kepada komitmen semacam itu. Seperti itu ya. Nah, tapi memang nggak diragukan lagi rasa nyaman dia dan dia melihat kamu, walaupun saat ini hanya sebatas teman yang teman dekat gitu ya, teman yang lebih spesial dibandingkan teman-teman dia pada umumnya. Tentunya ini kalau aku lihat memiliki potensi yang cukup besar ya untuk mengarah kepada hubungan yang bersifat romantis ya, ataupun memang kalian nanti memang apakah memang seiring waktu semesta menakdirkan kalian berdua untuk terikat dalam suatu komitmen ataupun relationship. Kurang lebih seperti itu. Potensinya ada ya sebenarnya di situ. Tetapi memang untuk saat ini belum terlalu kelihatan. Karena sekali lagi dia masih dalam proses healing. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk teman-teman Cancer mengenai apa sih yang dia pikirkan kepada kamu gitu ya, terhadap kamu ya, yang mungkin dia nggak bisa mengungkapkannya secara gamblang. Kita akan coba lihat 5 kartu berikutnya ya, siapa tahu nih kita bisa lebih tahu mengenai isi hati dia, pikiran dia, pertimbangan dia, mengenai kamu nih, oke? Ataupun mungkin mengenai hubungan kalian berdua pada masa depannya seperti apa, begitu ya. Tadi ada satu. Oke, Four of Cups, ya. Oke, ada Four of Cups di sini ya, ini udah jelas banget. Oke, nanti ya sekalian kita ambil 3 kartu lagi ya. Four of Cups ini jadi soal mengonfirmasi ya, memang sesuai dengan readingan yang tadi aku sebutkan ya. Oke. Page of Pentacles, Page of Swords dan The Empress di sini. Bottom of the deck kita ada Seven of Swords, oke. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Cancer, kita lihat ya kelima kartu berikutnya yang di bawah di sini kita ada Four of Cups, Two of Wands, Page of Pentacles, Page of Swords dan The Empress, dan di bottom of the decknya kita ada Seven of Swords ya. Ini di luar kebetulan sedang hujan cukup deras ya, semoga suaraku tetap kedengaran jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat ya. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya, Four of Cups ini mengonfirmasi kembali readingan yang sebelumnya tadi aku ceritakan ya, mengenai kelima kartu yang di atas. Four of Cups ini artinya detachment ya, artinya memang dia bukan agak menarik diri, tetapi memang secara sadar dia menarik diri untuk pikiran-pikiran seperti ingin berkomitmen ataupun misalkan mencoba memulai hubungan baru. Dia memang dengan sadar menarik diri untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut secara sadar loh ya, oke? Karena dia memang tahu, dia sadar gini ya, memang hati dia itu sekarang sedang masih rapuh-rapuhnya. Sekarang dia juga masih sedih-sedihnya, sekarang dia juga masih belum bisa move on sepenuhnya. Dan dia nggak mau ketika dia memulai suatu komitmen dengan seseorang tertentu, ataupun misalkan dengan kamu nih ya, pada akhirnya dia hanya menganggap itu sebagai satu pelarian. Dan yang kedua, ternyata dia tidak merasa bahagia dengan hubungan yang baru. Pada akhirnya dia harus kecewa kembali, dan lebih parahnya lagi dia mengecewakan hati orang lain. Kurang lebih seperti itu. Karena itulah secara sadar sebenarnya memang dia memang menarik diri. Dia nggak mau sama sekali ke arah situ ya, untuk memulai hubungan baru ataupun berkomitmen. Dia secara sadar bilang kalau dia memang nggak ready, pada saat ini nggak ready. Tetapi ya di sini ada Two of Wands. Sebenarnya bukan berarti dia trauma ya. Pada akhirnya nanti ketika memang dia sudah sembuh, dia sudah yakin, dia sudah siap, dia akan baru dia akan membuka diri kembali secara penuh. Artinya dia memang nanti pikirannya akan mulai berubah kembali. Bukan berubah kembali ya, istilahnya memang karena dia sudah sembuh ya, istilahnya hatinya gitu. Barulah dia siap nih membuka hati kembali gitu.
Oke, jadi bukan trauma ya. Kalau trauma kan lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke alam bawah sadar gitu ya. Sebenarnya dia nggak mau lagi lah. Bukan dia nggak mau lagi. Dia tahu dia mau, tetapi pada saat ini dia juga sadar keadaannya nggak memungkinkan. Karena itulah dia memilih untuk tidak gitu. Orangnya ini kalau aku lihat sangat self aware ya. Istilahnya self awareness-nya itu tinggi sekali gitu. Dia tahu banget apa yang dia rasakan dan apa yang paling baik untuk dia. Dan dia juga tentunya nggak ingin menyakiti orang-orang yang nantinya jadi istilahnya jadi korban ke apa ya, ke emosionalan dia yang lagi nggak stabil gitu ya. Dia nggak mau seperti itu. Jadi aku lihat orangnya memang self awareness-nya itu tinggi. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu sisi positifnya dia ya. Berarti memang dia itu apa ya, orangnya itu memang istilahnya nggak pelin-plan lah ya. Dia tahu apa yang dia mau dan dia juga tahu apa yang terbaik untuk diri dia. Bisa jadi sisi positif dia tersendiri sih sebenarnya kalau aku lihat di sini. Oke. Nah, ada Page of Pentacles sama Page of Swords ya. Mungkin kalau kamu lihat juga secara jelas saat ini dia sepertinya sedang memfokuskan energinya lebih dominan kepada karir ataupun keuangan dia. Karena sih ada Page of Pentacles dan ada Page of Swords juga. Oke, karena dia sendiri tahu ya, mungkin dia sedih ya, mungkin pada saat setiap malam, mungkin ketika dia curhat sama kamu, dia sering nih membahas masa lalu, mungkin dia secara nggak sadar membahas mantan dia, ketakutan dia gitu. Nah, tetapi sebenarnya dia sendiri tahu ya, kalau dia itu sebenarnya nggak terlalu nyaman ya untuk berlama-lama dalam kesedihan. Dia juga nggak mau menjadi orang yang nggak produktif, dia juga nggak mau merasa menjadi orang yang makin gak berguna nih hanya dengan bersedih terus-menerus. Karena itulah dia bukan mencari pelarian loh ya, tetapi mencari sesuatu yang lebih produktif di mana dia bisa menyalurkan energinya ke situ dan tidak terlalu terfokus kepada kesedihannya. Nah, salah satu pilihan dia jatuh kepada karir ataupun keuangannya di sini ya, Page of Pentacles. Oke, karena itulah dia itu sebenarnya juga orang yang cukup bertanggung jawab ya. Karena walaupun dia sedih, dia juga realistis, tahu bahwa dalam hidup juga bagaimanapun kita butuh uang dan dia juga harus bekerja agar dia juga bisa memenuhi kebutuhan hidup dia sendiri ataupun materi dia sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada di Empress ya. Di sini kalau aku lihat kemungkinan besar dia akan tetap mempertahankan kamu. Oke? Artinya ya mungkin pada saat ini memang dia hanya melihat kamu sebagai teman curhat, teman yang spesial, teman yang bisa mengerti dia sepenuhnya. Maka dia akan berusaha untuk tetap mempertahankan kamu. Tapi ingat, ini bukan berarti dia sengaja mempermainkan perasaan kamu loh. Bukan loh ya, karena memang dia itu menganggap kamu itu teman yang benar-benar istilahnya apa ya, berarti gitu dalam hidup dia, dan dia akan melakukan apapun supaya dia bisa mempertahankan kamu, karena kamu itu ya sangat spesial di hidup dia, sesederhana itu sebenarnya. Oke? Jadi kalau aku lihat dari sisi komunikasi, misalkan dari sisi kalian mungkin sering chat dan sebagainya, dia tetap akan berkomunikasi dengan kamu, mungkin tetap akan membuat janji dengan kamu, istilahnya karena dia memang sudah menganggap kamu itu sebagai salah satu teman terbaik dia dalam hidup dia pada saat ini. Kurang lebih seperti itu ya di Empress di sini. Nah, mungkin nih keadaannya agak tricky ya, jadi kesannya itu kamu seperti di friendzone ya. Oke, tapi memang kemungkinan besar kalau kita ngomong secara gamblang itu pada saat ini memang kesannya seperti kamu di friendzone sih. Oke, itu kita kalau ngomong gamblang ya, tetapi di sini sebenarnya seperti yang tadi aku bilang, ada potensi, ada Two of Wands di sini. Two of Wands ini sebenarnya bisa diartikan visi jangka panjang. Tetap ada potensi di mana pada akhirnya hubungan ini bisa berlanjut ataupun berkembang ke arah yang romantis, yang artinya memang di mana kalian akhirnya sama-sama, akhirnya dia juga tumbuh rasa tertarik kepada kamu, lebih sebagai seorang teman gitu ya, artinya lebih dari teman gitu ya. Nah, mungkin baru bisa pada satu kalian berkomitmen. Tapi memang karena ini situasinya agak tricky ya, karena di friendzone gitu ya. Karena itulah bottom of the deck-nya mungkin ini saran yang bisa diberikan oleh semesta kepada kamu agar kamu bisa mengambil keputusan dengan baik. Ada Seven of Swords di sini. Oke, Seven of Swords di sini artinya adalah ada baiknya kamu mencoba berpikir dulu ya, langkah apa yang ingin kamu ambil, karena memang ini situasinya seperti ini. Ada dua kemungkinan ya, karena Seven of Swords ini artinya maju ke depan atau menunggu gitu ya. Nah, jadi memang pilihannya ada dua. Apakah kamu mau maju ke depan, yang artinya adalah kamu hanya memang istilahnya bukan menyerah ya,
tetapi mungkin menerima bahwa mungkin ini bukan saat yang tepat untuk kalian berkomitmen, dan ini adalah saat dimana kalian sebaiknya hanya sebatas teman, dan kamu move on, ya artinya artinya kamu juga mencoba membuka hati juga untuk orang lain selain dia gitu. Artinya kamu tidak memfokuskan energi kamu untuk berharap kepada dia lagi gitu untuk saat ini gitu ya. Artinya kamu membuka hati lagi untuk orang lain, itu artinya move on. Oke? Dan kamu juga menganggap dia sebagai teman gitu. Ataukah memang kamu mau menunggu? Oke, menunggu sampai dia ready di sini. Sampai dia ready, emang dia ready membuka hati kembali, dia ready, dia sudah healing sepenuhnya dari rasa sakit hati dia, dan mungkin pada saat itu dia baru bisa membuka hatinya sedikit demi sedikit kepada kamu. Nah, tapi di sini aku sama sekali nggak bisa memastikan sampai berapa lama dia baru bisa ready membuka hati, karena sekali lagi situasi dan kondisinya berbeda, oke, di antara kalian semua. Nah, karena itulah keputusan ada di tangan kamu. Ada baiknya kamu benar-benar mempertimbangkannya dengan baik ya. Apakah kamu mau maju ke depan ataukah kamu mau menunggu? Tapi di sini kalau saran terpenting yang aku bilang adalah sebisa mungkin jangan putuskan tali persahabatan dengan dia kalaupun kamu memutuskan untuk move on gitu ya. Karena di sini aku melihat dia orangnya juga cukup bukan tegas ya, tetapi dia juga orangnya tahu ya, ketika seseorang sudah mengambil sikap bahwa dia tidak bisa menjadi teman dia kembali, dia akan menerima dengan sepenuhnya, dan dia pun akan berusaha untuk menarik diri. Nah, jadi ketika kamu memutuskan tali persahabatan dengan dia ataupun tali komunikasi dengan dia, maka ada kemungkinan dia akan hilang selamanya dan tidak akan menghubungi kamu kembali, ataupun kamu bisa saja di masa depannya akan sulit kembali untuk membina atau memulai hubungan kembali dengan dia walaupun hanya sebatas teman. Oke, jadi ini agak tricky ya. Sekali lagi, mau move on atau maju ataupun menunggu dia, keputusan ada di tangan kamu. Tetapi kalau saran personal aku, tetap pertahankan tali persahabatan dengan dia. Karena entah kalian nantinya apakah ditakdirkan sebagai sebuah pasangan terikat dalam sebuah komitmen, ataukah memang hanya sebatas teman yang memang bisa saling mendewasakan diri satu sama lain, tetap persahabatan ini aku lihat akan membawa pengaruh positif untuk kalian berdua. Jadi akan sangat disayangkan jika ini dihilangkan hanya karena kepentingan ego kamu. Kurang lebih seperti itu ya para Cancer. Mudah-mudahan terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu jalankan sekarang ataupun yang kamu hadapi sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan untuk kamu ya, agar kamu bisa mengambil keputusan yang paling baik yang tentunya bisa membahagiakan kamu. Good luck ya untuk kamu para Cancer. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.